Jokowi tidaknya menginstruksikan atau meminta PSI dan relawan-relawannya untuk mendukung Pak Prabowo Gibran 2 periode. Ini saya kaget, ini ucapan Pak Jokowi itu sudah jauh-jauh hari ya, pada waktu lalu ketika Pak Prabowo Gibran baru saja dilantik. Itu bahkan Pak Jokowi mengatakan mendukung Pak Prabowo Gibran 2 periode. Ini kan sangat lucu sekali ya, padahal di 1 periodenya saja ya negara seperti ini, bayangkan. Bayangkan banyak demo dan lain sebagainya, banyak korupsi di BGN, program prioritas dari Pak Prabowo Subianto, program KDMP, program unggulan dari Pak Prabowo Subianto juga yang sangat banyak sekali anomali-anomali yang terjadi, mulai dari proyek KDMP yang di tengah hutan, terus Koperasi Desa Merah Putih menjual seperti Alfamart dan Indomaret, banyak sekali lah. Dan konon katanya proyek pembangunan koperasi ini juga banyak sekali permasalahan, mulai dari dugaan markup dan lain sebagainya. Nah, tetapi tiba-tiba Pak Jokowi ingin PSI mengawal Pak Prabowo Gibran 2 periode. Nah, ini tertanggal 19 Juni loh. Artinya Pak Jokowi ini seperti anak kecil gitu loh, seperti anak kecil. Pada saat lalu menginginkan Pak Prabowo Gibran ya 2 periode, dan saat ini juga minta PSI untuk mengawal Pak Prabowo Gibran 2 periode. Ini kan sangat lucu sekali. Terkesan dipaksakan gitu loh. Padahal semuanya itu tergantung Pak Prabowo loh. Semua tergantung Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak mau menggandeng anaknya misalkan, menggandeng Gibran, ya seharusnya nggak masalah lah. Tidak harus dipaksakan seperti ini. Dikarenakan juga banyak loh talenta-talenta anak muda untuk Pilpres 2029. AHY misalkan, Puan Maharani misalkan, Ganjar Pranowo misalkan yang menjadi wakil, sangat bisa sekali. Purbaya misalkan, sangat banyak sekali. Yang lebih kompeten, yang lebih gerak cepat, yang lebih bisa bekerja dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu misalkan Gibran, apa sih Gibran? Tiba-tiba setelah Dadan Hidayana dicopot dan bahkan juga ditangkap yang konon katanya melakukan korupsi 1 miliar per hari, tiba-tiba Gibran nyeletuk, yaitu akan mengevaluasi dan akan mempertanggungjawabkan uang tidak akan terkorupsi. Ini kan sudah sangat lucu sekali. Kenapa baru saat ini Gibran ngomong seperti ini? Bukannya dari dulu-dulu misalkan ketika makan misi gratis di launching, Koperasi Desa Merah Putih di launching, Gibran mengatakan hal seperti itu. Bukan saat ini. Ini kan malah pencitraan. Pencitraan yang sangat tidak perlu dilakukan. Sekelas Wakil Presiden orang nomor 2 di Indonesia. Buat apa kira-kira? Yaitu masyarakat memilih Gibran. Kira-kira apa yang mendorong masyarakat untuk memilih Gibran kembali untuk periode kedua? Tidak ada. Nah, yang cukup unik sekali, bahkan pada saat lalu, banyak partai politik yang mendukung Pak Prabowo 2 periode, tetapi tidak sepaket dengan Gibran. Nah, ini kan juga membuat Pak Jokowi pusing kemungkinan ya. Kadang-kadang saya juga berpikir-pikir ya, kira-kira siapa yang menginginkan Gibran 2 periode? Apakah ini permintaan Gibran sendiri kepada Pak Jokowi agar Pak Jokowi menyampaikan ke PSI dan para relawan-relawannya untuk ada dorongan Pak Prabowo Gibran 2 periode? Kadang-kadang saya juga berpikir demikian. Bisa saja dong hal tersebut muncul ke Gibran misalkan. Gibran ternyata yang pengen 2 periode. Atau pada saat lalu misalkan Gibran yang ingin menjadi calon wakil presiden. Bisa saja dong. Akhirnya Pak Jokowi tidak mau menolak keinginan anak, akhirnya dicalonkanlah Gibran. Bisa saja. Tetapi kita juga tidak tahu lah. Yang jelas kalau kita lihat dari partai politik di sini, yaitu mayoritas mendukung Pak Prabowo tanpa Gibran. Mengapa tak sepaket dengan Gibran? Ini dari Kompas.com ya. Jadi banyak penolakan. Ini partai politik bahkan menolak, apalagi yang lainnya ya, masyarakat ya. Masyarakat saat ini juga sudah mulai enek ya. Apalagi Gibran yang seharusnya membantu Pak Prabowo, justru ini malah mencitrakan dirinya sendiri. Seperti halnya pada saat lalu ya terkesan mengkritik makan berisi gratis lah. Makan berisi gratis itu setidaknya difokuskan untuk 3T. Kenapa tidak dari dulu-dulu? Konon katanya Gibran, makan berisi gratis itu seharusnya ibu-ibu PKK, kantin sekolah ikut terlibat. Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kenapa baru saat ini? Ini kan juga sangat lucu sekali. Belum 2 tahun pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dorongan agar Prabowo menjabat untuk 2 periode sudah disuarakan sejumlah partai politik. Menariknya, dari partai-partai yang ada, belum ada yang mendorong secara terbuka agar Prabowo kembali berdua dengan Gibran untuk masa pemerintahan 2029-2034 mendatang. Peneliti senior bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional
Donald Romley menilai dukungan partai-partai terhadap Prabowo untuk kembali maju pada pemilihan presiden 2029 merupakan langkah yang realistis. Ia berpandangan partai-partai tersebut merasa tidak enak jika tidak kembali memberikan dukungan. Terlebih, mereka adalah bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo. Sebagai bagian koalisi tentu, ketika Prabowo maju kembali tentu akan memberikan dukungan kembali karena merasa pakewuh atau tidak enak. Selain itu, status Prabowo sebagai petahana dengan tingkat popularitas tinggi juga dinilai meningkatkan peluang kemenangan pada kontestasi mendatang. Sementara itu, mendukung calon lain belum tentu menang. Sebagai petahana, kecenderungan untuk menang tinggi dibandingkan bukan petahana. Kemudian partai-partai pendukung juga tidak memiliki figur calon presiden yang popularitasnya sebanding dengan Prabowo. Sementara itu, Lili menilai ada beberapa faktor yang membuat partai enggan mendukung duet Prabowo-Gibran. Salah satu alasan karena kontroversi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada 2024 yang masih melekat menjadi pertimbangan utama partai. Tampaknya, para partai politik tersebut tidak mau lagi ada cawapres yang kontroversial karena bisa merugikan elektabilitas partainya. Alasan lainnya terkait kinerja Gibran yang kerap mendapat citra negatif di mata publik. Kedua, kinerja Gibran selalu mendapat citra negatif dan publik. Tentu ini menjadi catatan bagi para parpol tersebut, kata Lili. Lili juga menambahkan kemungkinan lain terkait keinginan setiap partai politik ingin mengusung kadernya sendiri. Ini cukup masuk akal sekali. Ya, kalau menurut saya yang cukup masuk akal, partai-partai yang lainnya pasti juga menginginkan dong kader partainya mendampingi Pak Prabowo Subianto, ya seperti PAN. Terus Demokrat misalkan, AHY mendampingi Pak Prabowo sangat bisa sekali. PDIP, kalau saya berharapnya sih PDIP bisa mencalonkan sendiri ya pada Pilpres 2029, mencalonkan Ganjar atau Pak Mahfud MD lagi. Menurut saya itu juga sangat realistis. Kembali lagi mencalonkan, menurut saya bisa saja dong. Bisa menang kemungkinan pada 2029 ya. Terus pastinya juga PKB menginginkan Muhaimin Iskandar maju sebagai calon wakil presiden. Bisa saja. Semua partai politik menginginkan agar kader-kadernya untuk bisa mendampingi Pak Prabowo dan bukan Gibran. Gibran juga partainya PSI, misalkan PSI juga belum bisa masuk parlemen. Jadi sangat sulit sekali pada Pilpres 2029 sepaket dengan Gibran. Dan kemungkinan ini Pak Jokowi lagi pusing memikirkan bagaimana caranya agar partai-partai politik itu bisa mendukung Pak Prabowo Gibran pada pencalonan Pilpres 2029. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ini masih realistis di tengah Gibran yang kinerjanya sangat wow sekali? Menurut saya juga sangat sulit sekali ya. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan di NES 2045 TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Dari cuplikan video sebelumnya kita sudah menyaksikan, oleh sebab itu saya akan membacakan yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita. Saya awali dari komentar teman kita, Risa. Semuanya harus diganti dari presiden sampai Kapolri biar tidak ada lagi yang melindungi ketamakan mereka. Jika benar semua partai tidak respek terhadap PSI, itu lebih baik daripada negara Indonesia dikuasai oligarki Sri Mulyono. Indonesia akan hancur di tangan Jokodok. Mana ada yang mau dukung si Fufu Fafa, ijazah SMA aja tidak punya, masih mau nipu rakyat lagi, ngomong sama kentut sama. Mampus, pembunuh karakter sarang laba-laba pites aja sekalian udah enak banget rasanya. Gelendotan, gak jelas kerjaannya. Sangat bodoh sekali kalau sampai mau memberi dukungannya kepada orang yang sudah terbukti kebodohannya. PKB, PKS, Nasdem, Golkar punya nyali sama Jokowi. Partai-partai inilah budak terbaik Jokowi, apalagi Prabowo, boneka Jokowi. Belum ada satu periode wes morat-morat. Kok mau 2 periode? Di otaknya cuma kekuasaan, tahta jabatan, mau bikin rakyat tanpa sengsara. Normal kalau Gibran ditolak, yang mengusung Gibran justru gak normal. Toh Gibran sendiri gak normal.
Malu atuh masa para profesor, doktor, para ahli hukum, ahli ekonomi mau pada minum jus belimbing sayur yang asam kecut. Saya berharap rakyat diberi kecerdasan dalam berdemokrasi agar tidak mudah diiming-imingi. Rakyat muak dengan wakil presiden tidak punya ijazah SMA. Zaman now orang semuanya punya ijazah. Orang kota seperti si Gibran tidak punya ijazah, keterlaluan. Basilah, ntar kalau udah disodorin fulus, berubah dah. Jokowi duitnya banyak cuy, dari duit haram. Partai mana peduli mau duit haram atau halal, kalau jumlahnya sangat menggiurkan, semua bisa diatur. Biadab memang. Maunya Jokowi Gibran cukup wapres, ada gagalnya negara Gibran gak bisa disalahkan. Padahal catur telah ditaruh di tengkuk Prabowo. Jika si Gibran jadi presiden, carut marut negara ini hukumnya juga carut marut, bagi-bagi jabatan untuk termul. Sudahlah, jangan dipaksakan, pilih yang jujur, cerdas, berpikir ke depan, satset cara kerjanya. Kondisi ekonomi Indonesia yang lagi rusak itu tidak dipikirkan Jokowi. Jokowi hanya memikirkan kekuasaan. Itulah bukti Jokowi rakus kekuasaan. Kalau tidak ingin kena karma, jangan ada parpol yang dukung Gibran, otak kosong. Silakan partai dukung siapapun, tapi rakyat kapok oleh kedua pemimpin ini. 28 day sudah semua parpol di Indonesia SDM rendah. Bukti utama hukuman koruptor tak bikin jerah bangsat duit rakyat. Boikot pemilu nanti, bila tak hukum mati para koruptor. Gak ada yang milih nanti kalau negara ini masih ekonominya sulit, biarpun rakyat disogok cuan, gak bakalan dipilih. Kecuali curang, itu sudah pasti, emangnya negara ini sudah rusak. Jadi hanya yang punya uang aja yang bisa memimpin negara ini. Harus dinepalkan oleh rakyat Indonesia. Sudah tidak laku sejak jadi pengkhianat. Kalau tidak ditolak oleh partai, pasti sudah punya jabatan di partai lain selain PSI, minimal di Partai PAN. Lebih cepat, lebih baik untuk pemakzulan Wapres dan adili Jokowi, harusnya dipenjara dan dimiskinkan. Ya, sudah sepantasnya Prabowo melepas pengaruh Jokowi dalam pemerintahannya agar kebijakannya tidak diobok-obok oleh para termul dan pewaris termul. Kita lanjut lagi. Setuju, 2 tahun saja, Februari 2027, Pilpres, panitia Pilpresnya akademisi dan masa kerjanya 3 tahun, melanjutkan sisa masa kerja 5 tahun Pilpres 2024. Prabowo berpikir ulang, kalau duet dengan Gibran pasti muncul poros baru yang lebih berimbang, koalisi akan pecah kongsi. Sudah cukup keluarga Jokowi pegang jabatan. Sekarang Jokowi sudah jadi mantan presiden, gayanya seolah-olah masih mau berkuasa, mengatur-ngatur kepolisian. Pertanyaannya, apa kontribusi pembangunan dari si lemot untuk negara? Malah buang-buang anggaran APBN dan negara makin kacau. Semoga rakyat Indonesia bisa memilih calon pemimpin yang benar-benar bisa menjadikan Indonesia menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas seperti sekarang. Prabowo Gibran cukup 1 periode. Udah muak sama politik, pingin lihat Jokowi dan komplotannya diburu rakyat sampai terpisah badan dan kepalanya. Wowo boleh 2 periode, asal kabinet termul dibuang semua dari kabinet merah putih. Insya Allah Indonesia bisa makmur karena semua koruptor yang tertangkap itu rata-rata dari periode si termul. Keadaan negara kayak gini, Pak Prabowo aja cuma belum tentu masih bisa pilih. Ya apalagi gandeng anak yang jelas-jelas gak bisa apa-apa tanpa bapaknya. Tidak pantas buat rakyat yang waras memilih PSI. Saatnya hukum karma turun dan hukum alam mulai
menjemputnya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen di kolom komentar. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.